back pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam belajar. Amin. Kita berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya sehat? Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah sehat ya. Oke, sehat alhamdulillah. Oke, gimana ini? Tengok kanan kiri dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian tengok kanan kiri, lihat apakah ada teman-temannya yang absen atau tidak berangkat. Gimana anak-anak? Alhamdulillah berangkat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, semoga ibu harap kalian lebih bersemangat. Nah, gimana nih? Sudah semangat? Siap untuk belajar biologi? Siap? Alhamdulillah. Tapi ibu mau sebelum kalian melakukan pembelajaran, ibu mau kalian melaksanakan gerak geleng yang ibu akan contohkan agar kalian lebih rileks dan tidak mengantuk dalam penjelasan ibu nanti, oke? Kalian harus mengikuti ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Geleng kanan, geleng kiri, geleng kanan, geleng kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, gimana anak-anak? Apakah sudah tidak mengantuk lagi, lebih rileks ya pastinya ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menuju pada pembelajaran, ibu akan menunjukkan sesuatu nih kepada kalian. Kira-kira apa ya? Disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Dingin sekali. Wah, dingin sekali. Ini adalah pertama kali saya berada di tempat yang dingin. Duh, dingin sekali. Duh, kenapa ketika kedinginan saya merasa lebih sering mengeluarkan urin ya? Bagaimana saya bisa mengeluarkan urin? Apakah kalian juga mengalami hal yang sama dengan saya? Nah, ada yang tahu apa sih yang terjadi sama kakak yang ada di video tadi? Kenapa ya dia di tempat yang dingin, dia ternyata pengen pipis. Dia pengen pipis, terus dia pengen mengeluarkan urin. Kira-kira apa ya yang terjadi pada tubuhnya? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi pada kakak tadi? Kenapa di tempat yang dingin dia pengen mengeluarkan urin, dia pengen pipis? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, apa? Oh, ada sistem pengeluaran. Terus metabolisme? Oh, pengeluaran zat metabolisme. Oke, benar. Jadi sistem pengeluaran dan pembuangan zat metabolisme dalam biologi disebut dengan sistem ekskresi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi. Kira-kira apa ya itu sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Di dalam tubuh kita atau di dalam diri manusia itu memiliki sistem organ ekskresi 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Jadi, agar lebih mudah dalam menghafal dan mengingat, kita singkat menjadi ginjal kupahan, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu mengenai sistem organ ekskresi pada manusia. Untuk yang pertama yaitu sistem organ ekskresi ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut bagian 3. Nah, fungsi ginjal dalam sistem ekskresi yang pertama yaitu menyaring darah, yang kedua yaitu menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Nah, ginjal itu terdiri dari korteks, medula atau sumsum ginjal, rongga pelvis renalis untuk pengumpulan urin, dan di bagian luar ginjal ada saluran yaitu ureter. Nah, di bagian korteks itu terdapat jutaan nefron atau unit penyaring urin. Nah, nefron ginjal itu terdiri dari
kedua yaitu reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali glukosa dan asam amino. Nah, pada proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Nah, tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran atau pembuangan zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti ada garam, urea, amonia, vitamin dan racun. Nah, itu terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, untuk sistem organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Nah, yang pertama yaitu lapisan tanduk. Lapisan tanduk merupakan lapisan yang paling terluar dari epidermis yang tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Nah, yang kedua yaitu lapisan malpighi. Lapisan malpighi merupakan lapisan yang terletak di bawah sel tanduk yang tersusun atas sel-sel yang membelah dan sel-sel yang berpigmen. Nah, yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis itu tersusun dari kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung-ujung syaraf. Nah, untuk kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat, sedangkan kelenjar minyak itu berfungsi untuk menghasilkan minyak dan untuk melembabkan rambut. Nah, untuk pembuluh darah itu untuk menyalurkan darah ke seluruh sel. Yang terakhir yaitu ujung syaraf untuk menerima rasa. Nah, perlu diingat ya anak-anak, sistem ekskresi pada kulit itu terjadi di lapisan dermis, oke? Nah, untuk lapisan yang terakhir yaitu hipodermis atau yang biasa kita sebut dengan subkutan. Nah, hipodermis ini yaitu lapisan atau yang tersusun atas jaringan lemak adiposa yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Jadi dimanapun kita berada, badan kita selalu merasa atau masih tetap hangat. Oke. Nah, jadi fungsi ekskresi pada kulit adalah menghasilkan keringat. Keringat itu terdiri dari garam, urea, dan air. Jadi selain sistem ekskresi, selain fungsi kulit sebagai sistem ekskresi dalam mengeluarkan keringat, jadi mengeluarkan keringat itu juga berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Nah, untuk organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, paru-paru adalah alat respirasi atau untuk bernafas terdapat di rongga dada sepasang, di mana fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Nah, reaksi pembentukan energi tersebut melepas zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, reaksi respirasi yaitu glukosa plus oksigen menghasilkan karbon dioksida plus uap air plus energi. Untuk energi digunakan untuk beraktivitas, sedangkan pada karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, untuk sistem organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita. Nah, hati berfungsi untuk menawar racun, merombak sel darah merah, merubah protein, merubah provitamin A menjadi vitamin A, dan yang terakhir yaitu menyimpan gula menjadi glikogen. Tetapi yang perlu anak-anak ingat, fungsi sistem ekskresi yang sesungguhnya pada hati yaitu merombak protein yang berlebih dan merombak sel darah merah yang tua. Nah, setelah eritrosit dipecah atau dilepas menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin dipecah menjadi bilirubin, bilirubin dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah, urobilin merupakan pewarna pada urin, sterkobilin adalah pewarna pada feses. Jadi, apapun makanan kita, urin kita tetap berwarna kuning, dan apapun makanan kita, feses kita tetap berwarna
Selatan. Nah, lalu protein yang berlebih tadi akan diuraikan membentuk urea. Lalu urea tersebut kemudian disalurkan ke ginjal dan ke kulit untuk dibuang bersama keringat dan urin. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai pengertian, struktur, dan fungsi sistem ekskresi, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Nah, untuk gangguan pada sistem ekskresi yang pertama yaitu ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Yang selanjutnya yaitu ada nefritis. Nefritis merupakan peradangan pada nefron. Yang selanjutnya yaitu ada albuminuria, yaitu urin mengandung protein. Atau hal ini atau gangguan ini disebabkan karena adanya kerusakan pada glomerulus. Nah, selanjutnya yaitu ada poliuria. Poliuria merupakan kekurangan hormon ADH sehingga urin yang dikeluarkan banyak sekali. Nah, selanjutnya yaitu ada hematuria. Hematuria merupakan urin mengandung sel darah. Nah, selain itu, selain kerusakan pada ginjal, juga gangguan sistem ekskresi menyerang pada kulit, paru-paru, dan hati. Contohnya pada skabies. Skabies merupakan infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Nah, selanjutnya yaitu ada pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Selanjutnya ada TBC, yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Nah, selanjutnya ada sirosis, yaitu pembengkakan hati. Nah, selanjutnya yaitu ada hepatitis. Hepatitis merupakan infeksi virus hepatitis di hati. Nah, agar anak-anak bisa menghindari gangguan-gangguan yang Ibu jelaskan tadi atau gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, maka kita harus atau perlu menjaga diantaranya pola makan, pola istirahat, terus olahraga yang teratur, jangan pernah menahan buang air kecil ya, dan selalu menjaga kebersihan kulit dan selalu memastikan atau selalu menjaga kebersihan ventilasi udara. Selain itu, perbanyak minum air putih. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dalam bentuk tugas yang nantinya kalian diskusikan bersama. Nah, untuk tugasnya sudah Ibu berikan atau sudah Ibu beri dalam bentuk link tugas. Nah, untuk link tugasnya sudah Ibu cantumkan di deskripsi video ini ya, atau bisa kalian akses di WA group. Dimana nanti kalian mengerjakannya per kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya urut sesuai nomor absen. Nah, kalian di sini kan ada 30 siswa, jadi 30 dibagi 6 kelompok berarti per kelompoknya 5 orang. Nah, nanti kalian didiskusikan bersama ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Kalian diskusikan jawabannya bagaimana. Untuk waktu pengumpulannya Rabu depan ya, dikumpulkan di WA group, dimana nanti kita akan bahas secara bersama secara online. Nanti Rabunya kita akan bahas bareng-bareng mengenai pertanyaan yang Ibu berikan tadi, dan Ibu minta untuk kalian per kelompok maju 1 orang atau perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi jawaban dari per kelompok masing-masing. Oke? Diingat ya anak-anak, tugasnya jangan sampai lupa. Oke anak-anak, alhamdulillah kita telah di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Setelah kita mempelajari mengenai panjang lebar apa yang Ibu jelaskan tadi di depan, di awal, kira-kira siapa ini anak-anak yang berani menyimpulkan? Kira-kira kita tadi membahas tentang apa aja ya? Ayo, siapa yang berani? Oh iya, kita
mempelajari mengenai sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk membuang zat-zat metabolisme. Di antaranya sistem ekskresi pada manusia yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, selain kita mempelajari tentang pengertian, struktur, dan fungsi, kita juga tadi menjelaskan atau membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Di antaranya yaitu ada batu ginjal, hematuria, albuminuria, poliuria, ada skabies, sirosis, hepatitis, dan TBC. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan semangat atau dorongan ya, kurang lebihnya kata mutiara. Tapi kata mutiara itu kan bagi orang-orang yang bijak. Ibu di sini hanya membantu kalian dalam belajar. Jadi Ibu akan memberikan sedikit motivasi atau dorongan ala Ibu, yaitu pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah sudah berjalan dengan lancar, Ibu akan memberikan sebuah semangat motivasi agar nantinya pembelajaran selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi ya. Nah, kata-katanya itu selalu semangat dalam belajar, jangan pernah putus asa, jangan takut gagal, karena awal kesuksesan atau keberhasilan adalah bermula dari kegagalan, lalu bangkit untuk merubah menjadi sebuah kesuksesan.